Assalamualaikum Bang Jenggot. Bang, ini saya Ya, izin direkam ya suaranya ya. ya, Nah ini saya mau nanya buat lanjutannya kemarin ada yang kurang. Habis ini saya transfer ya, ya. ya. Nah ini Bang Jenggot sebelumnya eh, lahirnya itu tahun berapa, di mana dan kapan Bang? Saya lahir di apa namanya Jatinegara, Tanggal berapa tuh? 29 Februari 1972. 1972. Kok Bang Jenggot berarti asli Betawi? Iya, Jatinegara pisang alami aneh. Oh, di Pisangan Lama. Iya. Nah terus SD di mana Bang? Nah, pindah SD dia dibawa ke Lubang Buaya. Jadi aneh SD-nya di Lubang Buaya. Bang Buaya. Terus SMP-nya di mana Bang? 81 juga Lubang Buaya. SD 09, SMP-nya 81 Lubang Buaya juga. Oh di 81 Bang Buaya itu dekat rumah. Iya. Terus SMA-nya di mana? Di itu 96 di Mayasari dekat UKI. Oke, dekat UKI ya. Kalau Bang Jenggot, kira-kira ini izin nanya yang lebih dalam dikit Bang ya. Hmm. Abang Jenggot kira-kira nikah umur berapa Bang? Tahun berapa? Saya nikah tahun 2000, umur itu 28 berarti ya. 28. Berarti di 2021 di 2001 Abang mulai jual es ya? Iya betul. Enggak, 2020 habis kena PHK itu dari pager. Saya kan dulu di pager tuh operator Starco. Nah kena PHK 2001, 20, 2002, 2003 baru mulai dagang tuh di Nuris. 2002 2003 ya. Baru mulai dagang tuh. Terus pas lagi awal-awal dipecat Bang Jenggot pendapatannya dari mana Bang? Ya itu aja dulu, apa namanya, usaha apa ya, istilahnya apa aja sekerjanya, bangunan ke apaan ke. Nah pas saya dulu ngontrak di itu dekat Jatimekar, ketemu teman tuh ngasih jalan minjemin gerobak. Nah pertama keliling es rumput laut dahulu, terus es buah saya keliling, singkat cerita sampai ke Luris, ketemu Bang Udin tukang mainan tuh yang orang lama, kamu tau lah yang orang Indramayu itu. Nah pertama itu yang manggil aku Bang Jenggot. Nah sejak itulah aku jadi nggak keliling, disuruh mangkal di situ sampai sekarang begitu. Hmm. Berarti awal serabutan terus di situ mulai mangkal ya. Ya betul, alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Nah terus kalau Bang Jenggot selain di Jatimekar, selain di Nuris itu kan kata Bang Jenggot kemarin dagangnya di Lobang Buaya juga Bang ya? Ya hari Minggu itu kalau orang senam aja, Minggu Ria, orang-orang ibu-ibu senam itu dagang aqua, akopi gitu. Berarti dagangnya pakai apa Bang? Sepeda? Pakai meja, pakai meja. Oh pakai meja, gelar meja Iya ya? di meja yang meja lipat itu, terus dibawanya pakai geronjong dari rumah. Oh, Aqua dari malam udah di apa namanya didinginin. Nah pagi habis subuh diangkutin tuh, misalnya aqua botol 2 kardus, yang dingin sekerdus, yang biasa sekerdus, terus sama kopi-kopian, tambah juga pes rokok. Nah nanti saya punya tempat di situ tuh di samping tukang bubur. Nah itu tiap hari Minggu saya di situ. oh setiap hari Minggu. Iya Minggu aja, Minggu pagi, Minggu Ria. Berarti kalau Bang Jenggot pendapatannya kira-kira kalau dari jual es di Nuris berapa Bang? Ya susah ditebak ya, karena ya istilah kan buat putaran ya, jadi buat Hmm. keluarga juga, buat belanja lagi gitu. Yang penting saya mah cukup buat anak-anak jajan yang kecil-kecil itu, masih ada 3 orang sekolah sama bontot yang 4 tahun jajan, sama plus ibunya itu yang buat masak. Enggak, maksudnya rata-ratanya gitu Bang, kira-kira. Ya cepet lah istilahnya, Cepet ya? 100. Oh, Oke. Terus kalau ya misal timbang pas aja berapa? apa? Timbang pas aja buat muter, timbang pas-pasan segitu. Berarti kira-kira 50 sampai 150 lah ya. Nggak sampai, sekarang kurang kan buat belanja lagi, buat besoknya lagi dagang ya kan. Hmm. Enggak, misalkan sehari kira-kira bisa laku berapa plastik itu Bang, bocah?
nggak bisa ngitung, tapi ya itu tadi karena anak-anak kita kan murah meriah ya, di dekat 3G yang futsal kamu itu kan udah 1.500, di sebelah sana udah 2.000. Saya hitungannya paling murah di situ 1.000 perak, hitungannya per plastik cuma 300-200 perak, karena kan plastik beli, sedotan, ikan air, es batu, terus teh jusnya sendiri udah sepak itu udah 20.000 itu yang isi 6 renceng, hitungannya kan satu 3.500. Jadi kalau dihitung untung mah cuma dapat 200 atau 300 rupiah. Ya kalau sehari di total bisa 100.000 rupiah bang ya? Ya kurang lebih begitulah, yang Kurang penting lebih. cukup buat ibunya istilahnya masak sama anak-anak jajan itu. Karena saya kan udah bilang sama kamu yang di WA tuh, punya anak sekolah SMP 1 kelas 5 1, nomor 5, nomor 6 kelas 2 1, sama bontot itu yang masih jajannya kuat itu yang 4 tahun. Nah terus selain kalau misalkan selain itu apa namanya, selain jualan yang sama hari Minggu di lapangan, kalau ngajar ngaji Bang Jenggot kira-kira bayarnya berapa itu Bang? Kalau itu saya ingat pesan kiai saya, jadi di agama bukan mencari istilahnya duit, saya mencari itu aja transfer ilmu. Itu kalau dikasih ya kembali buat istilahnya nambah-nambah biaya sekolah anak saya gitu loh. Ya dari privat, misalnya saya 3 rumah tuh kan dipanggil ke rumah 500 tuh, kalau yang TPA saya dikasih 300 per bulan. Oh itu Gitu. per bulan semua tuh. Iya. Kalau privat berarti 3 rumah ya? Ya enggak, cuma di TPA itu di masjid, sama itu tadi privat digabung, jadi satu keluarga tuh digabung ya, dikasihnya gopay itu per bulan. Gopay berarti ya kalau ngajar ngaji. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir kali ya biar nggak kemalaman juga. Menurut Bang Jenggot kota Bekasi itu gimana sih Bang kotanya gitu? Maksudnya nggak paham ini saya. Ya pandangan Bang Jenggot terkait kota Bekasi itu kota yang bagaimana sih gitu? Kalau selama saya kan lama kontrak di daerah Jati Mekar, Bulak Tinggi, Chandra, Rawabacang, sampai sekarang usaha di Jati Mekar tempat kamu itu di Rawabogo, ya alhamdulillah, karena memang di mana-mana kan penduduk heterogen ya, antara pribumi dengan pendatang, kadang-kadang banyakkan pendatang istilahnya. Taruhlah 100 orang satu RT, itu yang kontrak bisa jadi 70 orang gitu kan, warga pribumi 30 orang. Tapi saya udah biasa merantau ya alhamdulillah, karena saya bisa membawa diri, bisa bergaul ya di mana tempat ya alhamdulillah diterima begitu. Jadi ya menurut saya sih alhamdulillah pribumi di tempat kamu ya baik-baik. Maksudnya orang-orang yang pribumi di situ ya kalau menurut saya menerima pendatang dengan baik, dagang di situ dengan baik, selama kita menjaga kebersihan di tempat usaha tersebut, menjaga kekompakan dan sebagainya. Nah kalau pandangan Bang Jenggot tentang kota Jakarta gimana Bang? Kan Bang Jenggot orang Jakarta nih. Ya kalau Jakarta sih, karena memang istilahnya saya gede di Jakarta, ya termasuk sekarang dalam penanganan pembuatan KTP, KK dan sebagainya di kelurahan itu tidak sepeser pun, dalam artian PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, tidak seperak pun itu dari pihak kelurahan meminta istilahnya uang administrasi, jadi 0 rupiah istilahnya. Baik pendidikan juga ada program Kartu Jakarta Pintar, ada juga PIP ya kan. Terus kalau untuk lansia ada kartu lansia kan, kalau nanti nih saya misalnya udah masuk 60 itu saya bisa bikin kartu lansia gitu kan. Jadi tiap bulan juga dapat dari pemerintah seperti itu. Walaupun memang heterogen juga penduduk DKI ini. Contoh tempat saya itu dari taruhlah 100 kakak, itu 70% orang ngontrak, sama di mana-mana ya kan. Kamu tahu lah ya, di tempat kamu juga gitu kan. Dari 100 warga setempat, itu kebanyakan hanya 30% yang punya rumah ataupun pribumi tersebut, tapi 70% itu rata-rata pengontrak. Berarti untuk tempat tinggal kira-kira di Bekasi sama Jakarta gimana menurut Bang Jenggot? Bagus nggak kalau tinggal di situ? Saya kan tinggal di pinggiran kota Jakarta ya, maksudnya depan saya masih
banyak pohon-pohon dari tanaman taman lubang buaya ya asri adem misalnya sama di tempat usaha daerah Jatimekar itu karena jauh dari pabrik, jauh dari kebisingan dan sebagainya termasuk masih bagus lah untuk udaranya. Oke, kayaknya pertanyaannya